Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kami akan ajak Anda untuk melihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi mengenai kondisi ibu kota Nusantara. Indonesia ini segera memiliki ibu kota baru dan juga akan menggantikan Jakarta. Ibu kota Nusantara atau IKN ini terus bergeliat, kemudian menata dan juga membangun berbagai fasilitas. Kemudian dari begitu banyak fasilitas tersebut, pemirsa, yang kemudian akan digunakan di masa yang akan datang. Dan ibu kota Nusantara ini terletak di sebagian wilayah Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, pemirsa. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita malam hari ini sudah sejak tadi, Mas Agung Baskoro masih setia di sini. Sekarang ganti topik kita, Mas. Kita akan membahas mengenai ibu kota Nusantara, karena kalau kita melihat pemerintah ini kan memang punya target. Betul. 17 Agustus tahun ini sebagai penanda ulang tahun RI ke-79 dirayakan, upacaranya juga akan dilakukan di ibu kota Nusantara. Nah, kita akan hadirkan dulu nih Mas Agung dan juga pemirsa informasi untuk Anda dari gambar berikut yang sudah kami rangkum untuk Anda. Kita akan lihat di mana sih sebenarnya lokasi ibu kota Nusantara ini, pemirsa. Ini adalah gambaran sebagian potongan dari Pulau Kalimantan ya, tepatnya di Kalimantan Timur. Tadi sudah dijelaskan ada di 2 kabupaten ini nanti sebagai lokasi ibu kota Nusantara, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan yang dapat Anda saksikan, pemirsa, di gambar bergaris merah itu tadi batas kawasan IKN, dan kita lihat juga seberapa luas sih sebenarnya wilayah ibu kota Nusantara ini. Totalnya untuk pengembangannya nanti adalah 322.429 hektar dengan luas daratan sekitar 252.660 hektar dan juga luas perairannya 69.769 hektar. Jadi dapat Anda gambarkan, pemirsa, dan dapat Anda bayangkan luasan dari wilayah ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Dan kalau kita lihat lebih spesifik lagi untuk kawasan inti pusat pemerintahan di kawasan ibu kota Nusantara ini sendiri ada 56.180 hektar. Dengan kawasan inti pusat pemerintahannya sekitar 6.596 hektar, begitu luas. Dan juga kawasan pengembangan IKN-nya 196.501 hektar. Ya, Mas Agung, ini kalau kita lihat target Presiden Jokowi ini kan memindahkan ibu kota Nusantara ya dari Jakarta kemudian ke Kalimantan Timur, ke PPU Penajam Pasir Utara. Nah, ini pengganti berikutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga dari awal menjanjikan akan meneruskan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana Mas Agung melihat ini? Memang nanti akan diteruskan konsisten begitu karena Pak Jokowi kemudian menyatakan pembangunannya akan ditargetkan 10-15 tahun. Tapi Pak Prabowo justru men-challenge lebih cepat, 5 tahun. Tapi ditahan dulu Mas Agung, karena kita akan simak dulu bagaimana pernyataan dari Prabowo Subianto. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ya, itu tadi Mas Agung kembali ditegaskan tidak sampai 10-15 tahun, 4-5 tahun lah ditargetkan bisa. Gimana nih Mas Agung? Ya, pertama memang saya melihatnya secara personal karena ini doorstop wartawan ya, otomatis Pak Prabowo harus menjawab dengan respon terbaiknya, sehingga jawabannya adalah jawaban yang saya kira harapan dari Presiden Jokowi maupun orang-orang yang ada di sana, sehingga ini bagus, ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun saja seperti itu. Dan kita harus lihat juga dalam konteks institusional. Kenapa? Karena untuk mengerjakan ibu kota negara ini kan bukan hal yang sederhana ya. Harus ada penganggaran yang baik, kemudian juga ada semacam program-program yang kemarin dikampanyekan Pak Prabowo harus segera diselesaikan juga. Jadi tarik ulurnya nanti akan kompleks, sehingga ketika ada arahan statement semacam itu saya kira
timnya Pak Prabowo di bawah nanti, menteri-menteri dan seterusnya harus benar-benar melakukan semacam realokasi anggaran, refocusing dan seterusnya, agar apa? Agar itu tercapai. Tapi ini juga bisa direvisi ya, karena memang berjalannya pemerintahan ke depan kan masih belum jelas ya konteksnya seperti apa, dinamika regional, global dan seterusnya. Jadi saya melihat statement ini statement yang netral, ya walaupun tonnya positif untuk keberlanjutan program IKN, tapi yang jelas ini bukan hanya sebatas untuk hari ini statement itu, tapi bisa dipertanggungjawabkan ke depan dan harapannya memang Pak Prabowo tidak kemudian langsung mengiyakan atau mengatakan dengan lugas 5 tahun selesai, karena itu bisa menjadi bumerang politik juga bagi pemerintahan dia ketika memang banyak program-program besar yang juga memakan anggaran besar juga harus diselesaikan seperti itu. Ya betul sekali Mas Agung, kalau kita bicara soal pertanggungjawaban apalagi soal janji-janji yang sempat disampaikan pada saat kampanye, tidak hanya soal IKN tapi juga masih ada makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Tapi ditahan dulu Mas Agung, kita nanti akan bahas ke sana, tapi sebelumnya kita hadirkan juga informasi berikutnya pemirsa untuk Anda, bahwa inilah anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara. Angkanya fantastis Mas Agung, dari tahun 2022 dianggarkan awalnya 5,1 triliun rupiah, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 24 triliun, dan yang terbaru di tahun 2024 sudah mencapai 35,37 triliun rupiah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Agung, anggarannya tidak sedikit, ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mungkin ini juga sebagai bentuk upaya pengembangan ya dari Ibu Kota Nusantara itu sendiri. Dan berikutnya pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini menjadi proyek strategis tentunya, proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan, dan pada tahun 2022 dengan angka 5,1 triliun rupiah, penggunaannya seperti apa sih? 2,11 triliun digunakan oleh Bina Marga, kemudian 2,36 triliun digunakan oleh Cipta Karya. Jadi sudah dibagi bagaimana tanggung jawab dan juga peran dalam penggunaan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara, tentunya dalam menghadirkan berbagai fasilitas penunjang, baik dari yang esensial maupun juga fasilitas pendukung lain di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tepatnya kalau kita sorot akhir-akhir ini lebih fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, pada tahun 2022 juga 0,48 triliun rupiah ini digunakan untuk perumahan dan 0,11 triliun rupiah digunakan untuk pengadaan sumber daya air di Ibu Kota Nusantara, yang artinya ini semua digunakan untuk supporting, mendukung bagaimana kemudian nanti Ibu Kota Nusantara ini bisa digunakan secara optimal sebagai pusat pemerintahan. Ini yang menjadi mimpi dari Presiden Joko Widodo. Nah, 0,04 triliun rupiah dari anggaran 5,1 triliun ini digunakan untuk bina konstruksi. Lagi-lagi soal pengadaan infrastruktur dan juga berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara, yang per hari ini kita juga sudah lihat Istana Garuda juga sudah berdiri, bahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah mengadakan rapat di sana. Tapi bagaimana di tahun 2024 ini pemirsa, anggarannya totalnya sejauh ini 35,37 triliun rupiah, 16,67 triliun ini diberikan kepada Bina Marga untuk diolah dalam prosesnya untuk digunakan dalam pengadaan berbagai hal lainnya, serta 11,44 triliun rupiah ini pemirsa digunakan oleh Dinas Cipta Karya, di mana Menteri Basuki Hadi Mulyono ini juga mengungkapkan bahwa anggaran ini digunakan untuk instalasi pendukung spam sepaku, TPST tahap 1 dan juga bangunan di kawasan Istana Negara. Selain itu, anggaran juga disalurkan ke Dinas Perumahan sebesar 5,76 triliun yang digunakan untuk pembangunan rusun ASN, yang kita juga sudah lihat beberapa waktu lalu bagaimana gambaran soal rumah dinas ASN, sementara Dinas Sumber Daya Air memperoleh 1,5 triliun rupiah untuk pembangunan pengendali banjir Das Sanggai, penanganan banjir Sungai Sepaku, dan pembangunan embung KIPP dan Pamaluan. Ya, Mas Agung. Menyambung tadi soal mimpi yang menjadi nyata, targetnya justru dipercepat oleh Pak Prabowo. Nampak optimismekah di sana? Karena kalau kita lihat anggarannya dari tahun ke tahun meningkat, Mas. Tapi kita juga harus lihat, nampaknya investor masih wait and see untuk menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara. Ini yang perlukah dijadikan perhatian bagi pemerintahan berikutnya?
Iya persis, karena memang kan tidak mudah ya merealisasikan mimpi besar untuk memiliki ibu kota negara baru, apalagi kondisinya sekarang ada beban fiskal yang besar di kita, terus kita ada beberapa program-program mercusuar juga, terus juga ada nggak kepastian hukum dan seterusnya, sehingga saya kira apa yang menjadi harapan Pak Prabowo agar bisa dituntaskan dalam 5 tahun ini, saya kira perlu dilihat secara objektif apakah memang realistis dengan postur APBN kita sekarang, yang kedua dengan dinamika sosial politik kita, dan yang ketiga memang bagaimana situasi kondisi masyarakat kita hari ini yang memang kelas menengahnya jumlahnya turun, daya beli juga dan seterusnya. Sehingga saya melihat ke depan masih dinamis, apakah itu bisa terwujud sepenuhnya atau sebagian, karena tantangan-tantangan yang dihadapi Prabowo ke depan nggak mudah gitu. Ketika dia mengatakan secara spontan bahwa ini bisa, ya kita harus dukung, kita harus apresiasi, tapi lagi-lagi objektifnya gimana, kondisi hari ini dan seterusnya. Dan itu yang menjadi pertanyaan fundamental, apakah timnya Pak Prabowo siap mewujudkan itu? Oke, itu yang menjadi pertanyaan dan challenge tentunya untuk pemerintahan yang baru ya Mas Agung. Nanti kita masih akan membahas nih Mas Agung lebih dalam lagi. Kita akan membawa pemirsa untuk masuk melihat bagaimana Istana Garuda yang menjadi satu kebanggaan juga dari Ibu Kota Nusantara ini pemirsa. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.